Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah menjelang siang, dan sekaligus nanti selamat siang menjelang sore, karena kita ada 2 lokal pada hari ini dan besok 1 lokal kuliah tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, saudara-saudara sekalian, selamat bertemu lagi kita di perkuliahan saya, Hendra Naldi. Pada hari ini kita lanjutkan kuliah kita minggu kemarin. Kita pada tahap awal, pada pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang beberapa konsep-konsep penting yang wajib Anda ketahui ketika membahas tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia atau sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian dan saudari-saudari sekalian, sebetulnya saya juga sudah memasukkan PowerPoint dari perkuliahan saya ini. Nanti kita buka di e-learning dan Anda pahami di situ, dan mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa masuk ke tahap diskusi kelompok. Artinya minggu depan masing-masing kelompok yang sudah Anda bikin itu mulai bekerja untuk menampilkan topik-topik yang sudah kita sepakati di dalam silabus. Saudara-saudara sekalian, nanti silabus akan saya kirim di WA ya, untuk lebih mudahnya, karena masih silabus lama yang saya masukkan, tapi tidak apa-apa. Item-item per topiknya tetap masih sama. Pertama, yang terpenting yang harus saudara-saudara pahami ketika bicara tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia ini, tentu yang terpenting kita pahami itu dahulu adalah apa itu perjuangan. Itu yang paling penting. Sederhananya, kita bicara perjuangan itu tentu kita cari kata dasarnya dahulu. Nah, di sana kita ketemu dengan satu konsep yang kita sebut dengan juang. Nah, kalau sudah bicara tentang perjuangan, berarti aktivitas dari seseorang atau sekelompok orang di dalam berusaha mencapai sesuatu, dan biasanya itu adalah dianggap mulia. Jadi bicara tentang perjuangan ini biasanya kita bicara tentang sesuatu yang, atau usaha-usaha seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai sesuatu yang dianggap mulia. Itu secara umum. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga Anda bisa lihat di PPT saya juga sudah ada beberapa konsep-konsep dasar dari perjuangan dari beberapa pendapat ahli. Saya ngutip di sini ada beberapa pendapat ahli yang cukup bisa kita pakai sebagai perbandingan dari konsep yang sudah saya ceritakan tadi atau sudah saya definisikan tadi dari di awal. Yang pertama saya ambil dari Hutomo MA. Hutomo ini melihat perjuangan itu setidaknya dia melihat ada 4 komponen ya yang penting kita ketahui dari kata perjuangan. Yang katanya pertama itu adalah perjuangan itu ya sama seperti yang saya sebut tadi, itu berasal dari konsep juang.
apa yang diperjuangkan. Nah, itu kan Hutomo melihat perjuangan untuk merebut sesuatu. Nah, merebut sesuatu itu tadi yang sudah saya simpulkan menjadi sesuatu yang kita anggap mulia. Tapi kalau Hutomo hanya melihat berjuang untuk merebut sesuatu. Merebut sesuatunya ya dengan tenaga, kerja keras, dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang itu dengan cara melawan dengan cara bisa berperang, bisa berkelahi, dan lain sebagainya. Itu menurut Hutomo. Jadi artinya Hutomo mengatakan ya perjuangan itu adalah semacam juang atau usaha-usaha untuk merebut sesuatu yang mempergunakan tenaga dengan melakukan perlawanan dengan cara berperang dan berkelahi. Itu menurut Hutomo. Tapi ada lagi pendapat dari ahli yang lain. Mungkin ini dari KPK, ini diambil dari Kamus Bahasa Indonesia ya, yaitu Purwadarminta. Mungkin Anda tahu, Anda bisa cek nanti. Katanya perjuangan itu usaha yang tingkat kesukarannya cukup tinggi dan berbahaya dalam merebut sesuatu. Jadi Purwadarminta itu mendefinisikan semacam usaha yang tingkat kesukarannya cukup tinggi dan bahaya dalam merebut sesuatu. Itu. Nah, artinya dari konsep yang pertama ini kita dapat menyimpulkan perjuangan itu adalah semacam usaha bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai sesuatu yang dianggap mulia. Nah, pada masa pergerakan kebangsaan itu ya perjuangan jelas sesuatu yang dianggap mulia. Kenapa dianggap mulia? Karena tujuan perjuangan kita di masa pergerakan kebangsaan itu adalah setelah Indonesia itu muncul menjadi semacam konsep yang pada awalnya kita tersekat-sekat atau terfragmentasi berdasarkan daerah-daerah masing-masing di dalam lingkungan Nusantara. Lalu kehadiran Belanda, muncul rasa senasib. Nah, rasa senasib itu kemudian ada keinginan untuk melakukan perjuangan untuk merdeka dengan konsep senasib yang sama itu di dalam rangka ber-Indonesia. Nah, ini yang pertama yang kita gambarkan soal perjuangan. Jadi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia termasuk semacam usaha mulia dalam rangka membentuk nasionalisme dan memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme. Itu yang pertama yang kita bisa simpulkan dari perjuangan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, dan nanti kalau tidak paham atau perlu penjelasan lagi akan kita lanjut di dalam diskusi nanti. Berikutnya kita ketemu juga konsep pergerakan. Nah, pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada konsep pergerakan. Nah, pergerakan itu jadi di masa pergerakan itu secara konseptual dia berasal dari gerakan. Nah, di dalam kuliah lain misalnya, kalau mudah-mudahan Anda sudah ngambil kuliah sejarah sosial, Anda ketemu di sana konsep gerakan sosial. Nah, aksi-aksi gerakan sosial yang bisa kita lihat secara historis paling banyak itu terjadi pada masa pergerakan kebangsaan ini. Apa yang menjadi output dari pergerakan itu? Outputnya adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Outputnya adalah atau maksudnya bukan output, tapi aksinya nanti adalah
melakukan revolusi yang outputnya adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita bertanya, gerakan sosial itu apa? Ini semacam konsep yang diambil dari sosiologi. Banyak sekali konsep-konsep mengenai gerakan sosial ini. Misalnya Sartono Kartodirjo, dia karena melihat perang di gerakan petani di Banten, maka definisinya seperti ini. Gerakan sosial itu adalah semacam tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melawan kekuasaan atau otoritas dengan cara yang radikal. Itu Sartono. Sartono melihatnya ada konsep radikal di situ. Tapi kalau kita masuk ke Paul B. Horton di dalam sosiologi jilid 2-nya itu, dia mengatakan gerakan sosial itu adalah semacam tindakan kolektif yang berasal dari ketidaktentraman atau ketidaktentraman yang dialami oleh masyarakat. Lalu masyarakat yang tidak tentram tadi melakukan semacam aksi-aksi secara kolektif yang tujuannya juga untuk melawan otoritas. Itu menurut Paul B. Horton. Banyak, Anda bisa lihat lagi nanti konsep-konsep gerakan sosial itu dari Charles Tilly misalnya, lalu Kunto Wijoyo, lalu Abdurrahman Suryo Miharjo. Semuanya nanti akan sampai pada satu kesimpulan bahwasanya gerakan sosial itu adalah semacam tindakan kolektif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengadakan perubahan atau mempertahankan perubahan yang dibuat oleh otoritas. Jadi ada beberapa hal yang penting Anda amati di situ. Di sana kita bicara gerakan sosial itu adalah bicara tindakan kolektif. Dia tidak gerak sosial, tetapi dia gerakan sosial, tindakan kolektif. Tindakannya yang kolektif, tapi pelakunya bisa seseorang. Tindakan kolektif itu maksudnya adalah tujuan dari mereka melakukan perlawanan atau perjuangan itu tujuan kolektif, bukan untuk tujuan individu. Kalau dia itu perjuangan individu, itu tidak gerakan sosial. Itu berarti adalah ketidaksenangannya yang dia perjuangkan sendiri. Atau bisa saja dia mengajak orang lain, tapi untuk apa yang dia rasakan sendiri. Tapi kalau tindakan kolektif, di sana ada makna bergerak melakukan perlawanan atau perubahan untuk tujuan bersama. Misalnya apa? Ya kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia itu tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia, masyarakat yang mengaku satu rasa, satu persamaan nasib yang sama, yang pengen merdeka dari penjajah. Nah, maka masa pergerakan kebangsaan Indonesia itu bisa kita kategorikan sebagai gerakan sosial. Jadi sudah ketemu kita dengan beberapa. Jadi kita simpulkan kembali, gerakan sosial itu setidaknya di dalamnya ada beberapa komponen. Yang pertama harus ada tindakan kolektif. Yang kedua dia bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga dia bisa melakukan perubahan atau bisa saja mempertahankan perubahan yang sudah ada. Yang keempat dia dilakukan diusahakan untuk melawan otoritas. Jadi kalau pemerintah atau penguasa yang membuat perlawanan itu adalah program kerja. Tapi kalau otoritas berarti orang-orang yang atau sekelompok orang yang berada di luar pemerintah atau di luar penguasa. Itu yang kita maksud sebagai gerakan sosial. Jadi sudah bisa kita simpulkan pergerakan kebangsaan itu adalah semacam tindakan kolektif yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka usahanya untuk melawan penguasa. Penguasanya adalah penjajah dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang kita maksud dengan perjuangan pergerakan kebangsaan. Saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian,
pergerakan kebangsaan yang kita maksud di dalam perkuliahan kita hari ini, muaranya itu adalah kita akan mengalami suatu proses dalam rangka untuk menciptakan suatu konsep yang kita sebut dengan nation, yang kemudian menjadi pemahaman atau ideologi yang kita sebut dengan nasionalisme. Nah, kalau kita lihat pada masa itu, nasionalisme itu dikembangkan oleh mereka-mereka yang akhirnya menyimpulkan bahwasanya yang mereka anggap sebagai nasionalisme adalah kebangsaan yang mereka cita-citakan, yaitu bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas itu lebih dalam, nasionalisme apa yang terkandung di dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan itu, kita akan bahas dulu apa itu konsep nasionalisme. Nah, bicara tentang nasionalisme, asal sesuatu itu berangkat menjadi isme, itu pasti ideologi. Pasti semacam cita-cita. Ideologi itu semacam tahapan-tahapan atau semacam cita-cita yang dibuat oleh sekelompok orang untuk masa yang akan datang, yang dasarnya sudah dibikin hari ini, hari ketika dia melakukan perjuangan itu nasionalisme. Nah, itu konsep yang dikembangkan oleh itu konsep ideologi, maksud saya ideologi yang dikembangkan oleh Karl Mannheim ya, di dalam bukunya ada Ideologi dan Utopia, semacam buku sosiologi ilmu pengetahuan ya, Karl Mannheim ya. Nah, ideologi yang berkembang pada masa pergerakan kebangsaan yang kita maksud itu adalah nasionalisme. Jadi ada semacam cita-cita kebangsaan di Indonesia namanya itu ya, yang dasar-dasarnya sudah mereka bikin ketika mulai rasa nasionalisme itu berkembang di dalam masyarakat yang sama-sama nasibnya dijajah oleh kolonial Belanda ini. Nah, nasionalisme menurut beberapa ahli, saya kutip beberapa saja, nanti Anda bisa lihat juga di PPT saya. Menurut Ernest Renan, ini saya kutip Renan dulu ya, karena Renan ini cukup fenomenal definisinya. Dia mengatakan begini, yang dimaksud sebagai nasionalisme itu adalah semacam cita-cita yang di dalamnya itu jiwa dan perasaan spiritual yang menjadi satu kesatuan bersama, yang mana satu kesatuan bersama itu akhirnya melahirkan suatu perjuangan bersama yang baik dalam usaha mencapai kehidupan bersama. Jadi Renan ini melihat yang dimaksud sebagai nasionalisme itu semacam cita-cita spiritual yang menjadi ikatan ya, menjadi ikatan bersama, baik ikatan dalam perjuangan dan di dalam kebersamaan. Itu yang kita sebut dengan nasionalisme. Jadi dia ingin mencapai suatu cita-cita kehidupan yang bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Itu menurut Renan ya. Jadi dari pandangan Ernest Renan itu, nanti lengkapnya definisi-definisi lain ahli juga Anda lihat di PPT saya ya, di PowerPoint. Ada semacam substansi dari nasionalisme yang harus Anda pahami, adalah semacam cita-cita hidup bersama sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, itu yang dimaksud dengan nasionalisme. Kembali kita kepada
peristiwa sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia itu, pergerakan yang diusahakan atau diperjuangkan pada masa awal abad 20 itu adalah pergerakan untuk dalam rangka mencapai nation state building, menjadi orang Indonesia. Mereka ingin menyatukan wilayah-wilayah yang berada di dalam kekuasaan kolonial Belanda, yang nama daerahnya menjadi Hindia Belanda ini, menjadi suatu bangsa yang mereka sebut bangsa Indonesia, dengan cara pemerintahan yang demokratis. Itu yang mereka perjuangkan. Jadi kelihatan di situ ya, nasionalisme. Ideologi yang sedang mereka perjuangkan pada waktu itu adalah semacam nation state berbangsa Indonesia. Jadi siapapun tokoh pergerakan kebangsaan pada waktu itu sama semua. Cita-citanya adalah nasionalisme tadi. Terbentuknya kebangsaan Indonesia. Nah, nanti ada sub ideologi lagi dari masing-masing nasionalisme nantilah kita lihat ketika munculnya organisasi-organisasi sebagai alat juang bagi mereka di dalam mencapai kemerdekaan itu, memakai berbagai macam organisasi yang kemudian kita sebut juga dengan memakai semacam organisasi yang kita sebut dengan partai politik. Ya, kita udah sentuh soal nasionalisme di situ. Nah, sudah bisa kita lihat itu. Jadi sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan itu adalah semacam usaha yang mulia, sehingga kita melakukan aksi-aksinya karena pada waktu itu cenderungan pada masa pergerakan kebangsaan itu aksi-aksi dalam bentuk diplomasi gitu kan, sehingga membentuk organisasi-organisasi partai politik. Tapi aja tidak diplomasi saja, juga ada melakukan semacam perjuangan-perjuangan perlawanan yang sifatnya seperti Utomo bilang tadi, perperangan dilakukan juga sampai akhirnya terbentuk wilayah yang kita sebut dengan Republik Indonesia. Nah, masa-masa itu dilakukan, jadi perjuangan yang dilakukan pada waktu itu bisa dalam bentuk diplomasi, bisa dalam bentuk perperangan dan lain sebagainya. Jadi banyak cara yang dilakukan pada masa pergerakan kebangsaan itu, tidak hanya diplomasi saja. Nah, diplomasi itu mereka membentuk wadah. Yang pertama mereka bentuk wadah organisasi, lalu kemudian mereka kembangkan ada organisasi itu dalam bentuk organisasi sosial seperti misalnya komunitas, lalu kemudian juga organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga ada organisasi politik yang kemudian berkembang jadi partai politik. Seperti misalnya adalah yang paling tua adalah Budi Utomo, lalu kemudian muncul sampai ke Gerindra, GAPI dan lain sebagainya. Itu semua adalah alat perjuangan yang mereka pakai untuk melakukan gerakan sosial, untuk melakukan pergerakan yang mereka cita-citakan adalah semacam nation state building yang kita sebut secara ideologis namanya adalah nasionalisme. Oke, itu yang kita pahami, beberapa konsep yang harus Anda pegang ketika bicara tentang nasionalisme. Saya bicara tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Lalu nasionalisme tadi itu muncul karena apa? Nah, ada konsep lagi tuh yang mengiringinya, itu kolonialisme. Jadi yang kita lawan pada waktu itu, yang kita jadikan sebagai orang penuntutnya itu adalah masyarakat atau yang kita sebut dengan pemerintahan yang kolonialis atau pemerintahan kolonialisme. Di sini ada beberapa konsep kolonialisme. Saya mengambil dari Gunder Frank, ya. Dia mengatakan kolonialisme itu semacam pemindahan ya kekuasaan dari daerah yang
atau pemindahan kekayaan, maksudnya pemindahan kekayaan dari daerah yang terjajah ke daerah penguasa. Jadi kolonialisme itu berasal dari konsepnya koloni ya. Koloni itu adalah semacam perpindahan ya, kita membentuk semacam tempat untuk hidup berpindah. Nah, ketika dia menjadi cita-cita bagi orang-orang Eropa pada waktu itu ketika mereka ingin mendapatkan pusat rempah-rempah di wilayah Nusantara ini dan di daerah-daerah lainnya, maka muncul keinginan untuk melakukan semacam cita-cita mereka yang kita sebut dengan kolonialisme. Nah, Gunder Frank itu memberikan semacam definisi untuk kolonialisme itu adalah semacam pemindahan ya, pemindahan wilayah, awalnya untuk pendudukan dan pemindahan kekayaan dari daerah yang terjajah ke daerah yang penguasa mereka. Dalam konsep ini tentu adalah Belanda sebagai pelakunya, aktornya. Belanda pada waktu itu datang ke sini dan ingin berkoloni di wilayah Nusantara yang sekarang bernama Indonesia ini, lalu mengeruk hasil kekayaan yang ada di dalam wilayah Nusantara ini dan dibawanya ke negeri mereka yang mereka sebut dengan kerajaan Belanda. Nah, ini yang disebut dengan konsep kolonialisme. Nanti minggu depan kita sambil kita lihatkan nanti bukti-bukti dari bagaimana mereka, tentu dengan diskusi Anda ya, bagaimana mereka melakukan tindakan kolonialisme terhadap wilayah kita. Nah, pasangannya adalah imperialisme. Imperialisme itu dari konsep imperium, semacam pemerintahan yang atau semacam kekuasaan yang mereka buat untuk menjajah atau mengambil keuntungan dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Jadi imperium itu adalah semacam pendudukan. Jadi mereka melakukan semacam penguasaan terhadap wilayah lain atau pengembangan dari wilayah mereka untuk membuat semacam pemerintahan di suatu wilayah itu. Itu kita sebut dengan imperium. Nah, itu kira-kira beberapa konsep penting yang bisa kita perkenalkan kepada Anda ketika bicara tentang sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita akhiri perkuliahan ini, pengantar kuliah ini. Yang namanya sejarah tentu kita bicara tentang periodisasi. Nah, ketika kita bicara tentang sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia ini, ada setidaknya 3 subperiode yang. Jadi ketika Anda diskusi itu sebetulnya Anda berada pada lingua 3 periode. Periode pertama adalah yang kita sebut dengan periodisasi long dure namanya kalau kita pakai konsepnya Sartono Kartodirjo itu konsep atau suatu keadaan di mana terjadi pertemuan antara masyarakat Nusantara ini dengan para koloni tadi, para penjajah tadi. Di sini tentu kontennya adalah orang-orang Belanda tadi atau pemerintahan Belanda. Nah, mereka itu kemudian melakukan perjuangan. Nah, periodisasi pertama itu adalah mulai muncul ketidaktentraman ketika kebijakan kolonial Belanda itu membentuk pemerintahan dan menaklukkan kekuasaan-kekuasaan lokal yang sudah ada pada waktu itu. Tentu di sini adalah kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan lokal lainnya yang ada di Nusantara. Nah, nanti
dalam periode ini nanti dipuncai dengan munculnya apa yang kita sebut program-program kolonial Belanda itu dalam rangka mempermudah untuk melakukan penguasaan. Jadi ketika mereka berkuasa muncul kesulitan-kesulitan. Apa salah satunya? Yaitu mereka tidak punya sumber daya manusia yang cukup banyak untuk bisa mendrill kekuatan mereka di Nusantara. Maka mereka melakukan perekrutan terhadap orang-orang lokal. Lalu yang kedua, mereka sebetulnya dalam masa kolonialisme modern ini, mereka tidak hanya sekedar mengeruk keuntungan, tapi juga menjual produk-produk yang mereka bawa tadi itu kembali ke wilayah jajahan. Maka mereka juga perlu orang-orang yang modern untuk bisa mengambil atau membeli produk-produk yang mereka buat. Nah, maka muncul kebijakan mereka untuk memberikan sentuhan modernisasi kepada masyarakat pribumi. Di sini tentu politik etis sebagai sentuhan awalnya, sentuhan berikutnya dari kebijakan itu tadi. Karena dari politik etis itulah nanti akhirnya muncul rasa senasib tadi. Oh, kita rupanya sama-sama terjajah. Nah, dari politik etis itu pula lah kemudian masyarakat pribumi mengenal hidup berkelompok yang modern, salah satunya bikin organisasi. Nah, dipuncai nanti dengan kelahiran Budi Tomo nanti itu. Lalu periode kedua dalam masa pergerakan ini kita sebut dengan periode non kooperatif, di mana pada masa awalnya ada sikap untuk radikal untuk melawan kolonial. Maka muncul organisasi-organisasi yang tergolong radikal seperti PKI, Partai Komunis Indonesia maksudnya, lalu kemudian ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, puncaknya nanti periode non kooperatif itu adalah pemberontakan PKI yang hasilnya semua kekuatan-kekuatan non kooperatif itu ditangkapin oleh Belanda. Berikutnya sisa periodenya itu adalah kita masuk periode kooperatif, di mana periode lebih lembut, lebih mau bekerja sama dengan kolonial Belanda sampai nanti Jepang masuk. Lengkapnya nanti Anda bisa lihat di PowerPoint saya. Oke, itu beberapa hal penting yang perlu Anda pahami ketika membaca PowerPoint itu. Dan kalau Anda kurang paham, silakan Anda pertanyakan ke saya melalui chat di grup WA, dan saya akan kembali menerangkan kepada Anda sampai Anda puas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.